Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Sapriana Vela dengan NIM 2223031020008. Di sini saya akan membacakan proposal saya mengenai keperawatan pasien PPUK dengan pola nafas tidak efektif yang mendapatkan terapi posisi semikolon terhadap penurunan respiratori di ruang melatih RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan. Di sini ada baik, kemudian ada daftar isi. Pada bab 1 pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pada bab 2, tinjauan teori berisi konsep penyakit PPOK, konsep pola nafas tidak efektif, dan konsep terapi semivolar. Pada bab 3, metodologi penelitian berisi lokasi dan waktu penelitian, kemudian partisipasi penelitian, desain penelitian, prosedur penelitian, kumpulan data penelitian, alat instrumen penelitian, dan metode analisis. Kemudian terdapat masalah. PPOK adalah penyakit yang sangat kompleks dengan berbagai pemicu dan jalur penyakit, dan satu eksaserbasi PPOK dapat meningkatkan risiko rawat inap. Dikatakan oleh Abdel 2024. Skala PPOK yang pertama di dunia, PPOK merupakan ancaman kesehatan bagi masyarakat, utama yang mempengaruhi sekitar 391 juta orang di seluruh dunia. Dikatakan oleh Amgen 2024. Di Indonesia, berdasarkan survei data BPJS tahun 2024, hampir 19 juta jumlah pasien PPOK yang bolak-balik rumah sakit dengan penyakit tersebut. Dikatakan oleh Desembria 2024. Kemudian, saya akan membacakan kronologi, yaitu sesak nafas yang disebabkan oleh penyempitan saluran nafas, kemudian menyebabkan kerja saluran nafas meningkat, yang pada gilirannya menyebabkan bronkus menjadi spasme. Karena asma dapat menyempit saluran pernafasan yang ditunjukkan dengan sesak nafas dan penurunan saturasi oksigen dalam tubuh, yang akan bertambah juga pada penurunan oksigen pada pasien PPOK. Lalu kemudian dapat diambillah pola nafas tidak efektif. Kemudian ada solusinya, salah satu intervensi pada manajemen jalan nafas yang dapat dilakukan pada pasien PPOK dengan pola nafas tidak efektif, yaitu dengan terapi posisi semicolon. Posisi semicolon ini dirancang untuk membuat pasien merasa nyaman dan memudahkan proses pernafasan pasien. Baik, kemudian ada rumusan masalahnya. Bagaimana sih pengaruh pemberian terapi posisi semicolon pada pasien PPOK dengan gangguan pola nafas di RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan? Lalu ada tujuan umum penelitian untuk mengidentifikasi pengaruh pemberian terapi posisi semicolon pada pasien PPOK dengan gangguan pola nafas di RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan. Kemudian ada manfaat penelitian secara teoritis, yaitu diharapkan proposal tugas akhir ini akan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman penulisan tentang tindakan keperawatan pada pasien PPOK dengan pola nafas tidak efektif. Diharapkan juga dapat digunakan sebagai sumber informasi dan bahan bukti bagi RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan. Untuk manfaat selanjutnya ada manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan informasi serta keterampilan untuk pasien dan keluarga mengenai intervensi perawatan dengan terapi posisi semicolon. Baik, kemudian ada tinjauan teori dari PPOK. Penyakit paru obstruktif kronis atau chronic obstructive pulmonary disease adalah penyakit yang menyerang paru-paru dalam jangka waktu yang panjang dan mempunyai gejala berupa terhambatnya arus udara pernapasan yang tidak sepenuhnya reversibel. PPOK diklasifikasi menjadi beberapa derajat, yaitu derajat pertama dianggap ringan, derajat kedua dianggap sedang, derajat ketiga dianggap berat, dan derajat keempat dianggap sangat berat. Kemudian konsep pola nafas tidak efektif. Pola nafas tidak efektif merupakan suatu keadaan di mana inspirasi atau ekspirasi tidak dapat memberikan ventilasi yang adekuat. Tanda gejalanya terdapat tanda gejala mayor. Untuk subjektifnya, dispneu atau sesak. Untuk objektifnya, penggunaan otot bantu pernafasan, fase ekspirasi memanjang, pola nafas abnormal, misalkan tachypnea, bradypnea, hiperventilasi, Kussmaul, dan Cheyne-Stokes. Kemudian adanya bunyi nafas tambahan.
seperti wheezing dan rales. Gejala tanda minornya, subjektifnya ortopnea, dan objektifnya pernafasan pursed lip, pernafasan cuping hidung, diameter toraks anterior posterior meningkat, ventilasi semait menurun, kapasitas vital menurun, tekanan ekspirasi menurun, tekanan inspirasi menurun, dan ekskursi dada berubah. Baik, ke posisi semivolar, apa sih posisi semivolar itu? Posisi semivolar adalah memposisikan pasien dengan posisi setengah duduk atau dengan menopang bagian kepala dan bahu menggunakan bantal. Bagian lutut ditekuk dan ditopang dengan bantal, serta bantalan kaki harus mempertahankan kaki pada posisinya. Posisi semivolar memanfaatkan gaya gravitasi untuk memfasilitasi aliran oksigen ke paru-paru tanpa hambatan dan memastikan jalan nafas tetap bersih. Untuk indikasi dan kontraindikasinya, indikasi pasien PPOK dengan tanda gejala pola nafas tidak efektif dan kontraindikasi pasien yang tidak sadarkan diri. Pelaksanaan terapi dilakukan dalam waktu 3 hari dengan evaluasi tiap harinya. Metodologi penelitiannya, untuk waktunya kami sekitar Maret dan sampai April 2025 dan lokasi penelitiannya di RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan. Partisipan penelitian, partisipan yang terlibat adalah 1 orang pasien dengan diagnosa medis PPOK yang mengalami gangguan pola nafas tidak efektif dan memenuhi kriteria sebagai berikut. Kriteria inklusi memenuhi tanda dan gejala. Pasien PPOK yang memiliki respiration rate lebih dari 25 kali per menit, pasien dalam kesadaran penuh, pasien mampu berkomunikasi dengan orang bahasa Indonesia secara verbal, bersedia menjadi partisipan dan menandatangani inform consent. Kemudian kriteria inklusi, pasien PPOK dengan respiration rate kurang dari 22 menit, pasien yang tidak sadar, dan pasien yang dengan gangguan verbal, gangguan pendengaran, atau penglihatan. Untuk prosedur penilaian, seperti yang ada pada gambar tersebut, dengan desain penelitian, tugas akhir ini menggunakan studi kasus explanatory. Pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Baik, untuk alat dan instrumen penelitian, kita menggunakan lembar observasi SDKI, identitas seperti identitas pasien, tabel mayor minor sesuai SDKI, dan tanda gejala mayor minor. Untuk lembar observasi SLKI, capaian kriteria hasil sesuai SLKI yaitu manajemen jalan nafas. Pada studi kasus, data yang diumpulkan adalah data kualitatif. Penelitian dilakukan dengan metode wawancara lisan pada pasien. Untuk etik penelitiannya, saya menggunakan nilai sosial atau nilai klinik, nilai ilmiah, pemerataan beban manfaat, potensi risiko dan manfaat, rujukan, keuntungan finansial dan biaya pengganti, kemudian persetujuan setelah penjelasan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.